Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel ini bersama saya Maya Hajon. Pada video kali ini, seperti yang ada pada layar teman-teman, kita akan membahas kapan dibukanya PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, Kak, kok sudah gelombang 2, gelombang satunya sudah dibuka? Dibukanya kapan ya, Kak? Untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman, jadi gelombang 3 tahun 2023 itu sebenarnya untuk gelombang 1 tahun 2024, tapi karena sudah dibuka di tahun 2023, maka sekarang yang dibuka itu adalah untuk gelombang 2 tahun 2024. Nah, sebelum kita masuk pada kapan dibukakannya PPG Prajabatan Gelombang 2, sebaiknya kita mencek terlebih dahulu persyaratan untuk bisa mendaftar PPG Prajabatan. Oke teman-teman, persyaratan yang pertama itu adalah teman-teman harus warga negara Indonesia. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman itu tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah di data pokok pendidikan atau Dapodik dan tidak terdaftar di Simpatika. Nah, di Simpatika ini untuk teman-teman yang mengajar di sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Agama atau teman-teman itu guru agama ya. Nah, kemudian persyaratan yang ketiga adalah usia maksimal itu 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang tidak kalah penting, itu adalah teman-teman harus memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik sarjana atau diploma yang terdaftar pada PD Dikti untuk lulusan dalam negeri, sedangkan untuk lulusan luar negeri itu teman-teman harus sudah terdaftar di basis unit data unit penyetaraan ijazah untuk yang lulusan luar negeri. Untuk mendaftar PPG Prajabatan ini, untuk teman-teman yang bukan lulusan sarjana pendidikan juga bisa mendaftar selama jurusan teman-teman itu linear dengan jurusan yang sedang dibuka oleh Kemendikbud. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK itu paling rendah 3,0. Jadi untuk teman-teman yang di bawah 3,0 itu teman-teman belum bisa mendaftar selama persyaratan ini masih berlaku. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah teman-teman menandatangani fakta integritas. Nah, fakta integritas ini apa, Kak? Nah, ini nanti ada kayak perjanjian begitu, teman-teman, dan teman-teman tidak usah khawatir, karena ini nanti ada pada akun teman-teman, jadi tinggal teman-teman mendownload, kemudian menandatangan dengan dimeteraikan, lalu menguploadnya kembali. Nah, kemudian ada 3 persyaratan yang terakhir ini, itu persyaratan ini akan dilengkapi ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir, yaitu tahap wawancara. Oke teman-teman, nah sebelumnya itu kan ada informasi yang beredar bahwa PPG Prajabatan itu sudah tidak dibuka lagi untuk umum atau fresh graduate. Kalaupun dibuka itu untuk CPNS ataukah ya itu untuk CPNS pada tahun pertama. Ketika masih jadi CPNS itu mereka akan mengambil PPG Prajabatan ini. Nah, tapi itu masih wacana teman-teman. Kenapa? Karena kita lihat di sini, di layar teman-teman ini, dilihat data total guru yang akan pensiun di tahun 2024 itu sebesar 55.437 orang. Nah, untuk mahasiswa gelombang 1 tahun 2024, mahasiswa PPG, itu adanya hanya 15.952 teman-teman. Sehingga terdapat selisih kebutuhan guru itu sebesar 39.485. Ini merupakan selisih yang sangat banyak teman-teman, sehingga diperlukan adanya lagi pembukaan PPG Prajabatan Gelombang 2 karena melihat dari sisi kebutuhan guru yang sangat banyak ini teman-teman. Nah, kalau dilihat
dari selisih guru pensiun per provinsi disesuaikan dengan jumlah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024, itu selisih per provinsinya itu menjadi 40.661 teman-teman. Sehingga tidak mungkin tidak dibukakannya lagi PPG Prajabatan. Oke ya. Jadi untuk teman-teman yang selama ini khawatir dan takut bahwa Kak, nanti tidak dibuka lagi PPG Prajabatan. Nah, kita lihat dari rencana ini teman-teman. Dengan selisih guru pensiun, maka akan ada banyak sekali, yaitu sebesar 55.437 kekosongan guru di sekolah-sekolah. Sehingga dengan data ini, maka akan ada rencana dibuka akannya lagi PPG Prajabatan gelombang 2. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar, maka segera mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, untuk pembukaannya sendiri teman-teman, untuk alur seleksinya sendiri, itu nanti ketika sudah ada pengumuman dari Kemendikbud, maka kita akan melakukan pendaftaran. Nah, pendaftarannya sendiri itu nanti langsung di Simpatika atau di website dari Kemendikbud sendiri. Nah, setelah kita mendaftar, kita mengisi semua data diri dan juga esai yang diminta. Nah, kalau sudah selesai semua, maka kita melakukan registrasi. Nah, melihat dari 2 tahun terakhir, dari 5 gelombang yang sudah dilakukan itu, pendaftarannya sebesar 200.000 per orang. Nah, setelah melakukan registrasi, maka panitia akan menseleksi administrasi kita. Nah, kalau sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka kita akan mengikuti tes substantif. Nah, tes substantif ini itu merupakan tes akademik ya, teman-teman. Nah, di sini ada 3 kemampuan yang akan diujikan. Yang pertama itu adalah tes numerasi, kemudian yang kedua itu tes literasi, dan yang ketiga itu adalah tes kemampuan bidang studi. Nah, tes kemampuan bidang studi ini disesuaikan dengan bidang studi yang teman-teman ambil. Jadi kalau teman-teman mengambil guru matematika atau mendaftar sebagai guru matematika, maka teman-teman akan diujikan di sini adalah kemampuan matematika teman-teman. Nah, setelah dinyatakan lulus tes substantif, maka teman-teman akan mengikuti tes wawancara. Nah, tes wawancara ini adalah tes tahap akhir ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah dinyatakan lulus, maka teman-teman akan mengikuti perkuliahan dengan cara yaitu teman-teman mendaftarkan diri pada LPTK yang sudah teman-teman pilih sebelumnya. Oke teman-teman. Nah, untuk pendaftarannya sendiri teman-teman, kita melihat pada rujukan 2 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022, gelombang satunya itu dibuka pada bulan Juni, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Kemudian gelombang 2 itu dari bulan Agustus sampai bulan September dibukanya ya teman-teman, itu biasanya selama sebulan pendaftarannya dibuka. Nah, kemudian pada tahun 2023, gelombang satunya itu dibuka dari akhir Mei sampai dengan pertengahan Juni. Kemudian gelombang keduanya itu dari Agustus sampai September, dan gelombang tiganya dari Oktober sampai November. Nah, kita lihat pada 2 tahun terakhir ini teman-teman, itu pemerintah cukup konsisten membukanya, yaitu gelombang satunya di bulan Juni, karena di tahun 2023 ini dibukanya itu di akhir Mei ya teman-teman. Kalau tidak salah itu 31 Mei sampai tanggal berapaan Juni gitu. Jadi pemerintah cukup konsisten. Nah, gelombang 2-nya juga kita lihat di sini. Di 2 tahun ini dibuka dari Agustus sampai September teman-teman. Nah, karena melihat dari 2 tahun terakhir ini dipastikan di tahun 2024 itu bukan dipastikan tapi diprediksi itu akan dibuka paling cepat kemungkinannya di bulan April. Kenapa? Karena gelombang 1 tahun 2024 itu kan sudah dibuka di tahun 2023. Tapi di sini disclaimer teman-teman, ini merupakan prediksi dari saya pribadi. Nah, di sini
kita prediksi di tahun 2024 itu dari April sampai Mei. Jadi kemungkinannya paling cepat di bulan April, paling lambat pasti di bulan Mei sudah ada pengumuman dari Kemendikbud akan dibukanya pendaftaran. Jadi untuk teman-teman silakan mempersiapkan diri dari sekarang. Jangan lupa menjaga kesehatan karena mempersiapkan diri itu juga diperlukan kesehatan karena kesehatan yang baik bisa membantu kita mempersiapkan diri dengan baik. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini dan semangat untuk teman-teman yang berjuang. Saya mendoakan semoga tahun ini teman-teman lulus mengikuti seleksi PPG Prajabatan. Dan untuk teman-teman yang tahun-tahun kemarin sudah mendaftar tapi belum lulus, semoga tahun ini menjadi tahun keberuntungan teman-teman lulus di PPG Prajabatan dan menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.